Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana kita kembali dipertemukan di sebuah tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Negeri, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah masjid-masjidnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana di masjid yang mulia ini kita dipertemukan dalam rangka mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan ketenangan untuk kita. Allah akan memberikan rahmatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membanggakan kita di hadapan para malaikat-malaikatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'at qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada satu kaum yang mereka berkumpul di dalam satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka datang di masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa mereka datang ke masjid itu? Yatluna kitaballahi. Mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum. Dan mereka saling mengajarkan di antara mereka. Illa nazzalat alaihimus sakinah. Kecuali mereka akan diturunkan ketenangan. Wa ghashiyatuhumur rahmah. Mereka diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa haffathumul malaikah. Malaikat menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan mereka akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah para malaikatnya. Majlis ilmu merupakan salah satu di antara taman-taman surga. Kalaulah majlis ilmu itu diadakan dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tepatnya di antara rumah beliau dengan mimbarnya, maka akan menjadi raudhatun min riyadil jannah, akan menjadi salah satu taman di antara taman-taman surga. Demikian pula majlis ilmu yang lainnya yang merupakan taman kebaikan, taman surga yang penuh dengan keindahan dan kenikmatan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabatnya, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalaulah kalian melewati salah satu taman di antara taman-taman surga, maka singgahlah sebentar. Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Apa itu taman surga wahai Rasulullah? Qala hilaquz dzikri, yaitu majlis zikir, yaitu majlis ilmu. Raudhah yang ada di Masjid Nabawi itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke surga, sehingga orang-orang yang beramal di dalamnya akan dilipat gandakan, akan dikabulkan doanya dan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga duduknya kita di majlis ilmu ini menjadikan beratnya timbangan kebaikan kita setelah kematian kita tiba. Kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surat Qaf, dan kita telah sampai pada ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ja'at sakratul mauti bil haqqi, dzalika ma kunta minhu tahid." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah yang engkau dahulu selalu lari darinya. Sekuat apapun manusia, sesehat apapun manusia,
pada saatnya kematian pasti akan tiba. Dan di kematian itu ada sakaratul maut, yang merupakan saat-saat yang berat, di mana detik-detik keluarnya ruh dari badannya. Tabiat manusia senantiasa lari dari kematian. Dia berusaha untuk menyelamatkan diri dari kematian, meskipun pada saatnya kematian pasti akan datang. Rasulullah SAW menyebutkan ada dua hal yang dibenci oleh manusia. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ithnatani yakrahuhuma ibnu Adam." Ada dua perkara yang dibenci oleh anak Adam. Apa dua perkara itu? Yang pertama, al-mautu, wal mautu khairun lil mu'min minal fitnah. Yang pertama yang dibenci oleh manusia adalah kematian. Padahal kematian lebih baik daripada seorang itu mendapatkan fitnah dan ujian. Bisa jadi ketika seorang dipanjangkan usianya, ketika di dunia, maka dia menghadapi berbagai fitnah-fitnah dunia yang bisa menggelincirkan keimanannya. Sehingga kematian lebih baik baginya daripada dia dihidupkan di dunia. Wa yakrahu qillatul mal. Yang kedua, manusia benci dengan sedikitnya harta. Rata-rata manusia suka dengan harta yang banyak. Karena dengan banyaknya harta akan banyak keinginan yang akan ia rasakan, yang akan ia dapatkan, yang akan dipenuhi dari keinginan-keinginannya. Padahal kata Nabi SAW, wa qillatul mali aqallu lil hisab. Padahal sedikitnya harta menjadikan sedikitnya hisab pada hari kiamat. Kita tahu bahwasanya pada hari kiamat kelak tidaklah seorang itu melangkahkan kakinya bergeser dari hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai dia berhasil menanyakan 5 hal. Di antaranya adalah wa malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Tentang hartanya, dari mana dia mendapatkan harta itu dan kemana dialokasikan harta tersebut. Pertanyaan untuk harta ini 2 hal, yaitu dari mana dia memperolehnya dan kemana dibelanjakan. Ketika semakin banyak harta yang dimiliki oleh seorang, maka semakin banyak pula pertanggungjawaban yang harus dia lewati, yang harus dilakukannya. Menjelang kematian, maka seorang ini akan merasakan sakaratul maut. Rasulullah SAW menyebutkan di detik-detik terakhir sebelum beliau menghembuskan nafas yang terakhir, Rasulullah SAW mengatakan, bersabda dalam hadisnya, la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya pada kematian itu ada sekaratnya. Ada saat-saat yang berat, yang mana seorang merasakan kesulitan, merasakan beratnya detik-detik keluarnya ruh dari tubuhnya. Dan itu merupakan sebuah keniscayaan yang harus dirasakan bagi orang-orang yang hidup di dunia ini. Kemudian setelah kematian itu terjadi, akan ada kebangkitan pada hari kiamat, yaitu setelah ditiupnya sangkakala yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nufikha fis suri dzalika yaumul wa'id. Dan ditiupkanlah sangkakala, itu sangkakala yang kedua. Kita tahu sangkakala ditiup 2 kali. Yang pertama adalah tiupan kehancuran, dan yang kedua adalah tiupan kebangkitan. Ketika ditiup sangkakala yang kedua, dzalika yaumul wa'id. Itulah hari yang diancamkan bagi orang-orang kafir. Hari di mana mereka akan ditegakkan hukuman, siksaan bagi orang-orang kafir, yang mana dahulu mereka telah diperingatkan ketika di dunia. Waja'at kullu nafsim ma'aha sa'iku wa syahid. Dan datanglah tiap-tiap jiwa bersama dengan sa'iqun, yaitu malaikat penggiring yang akan menggiring mereka menuju ke mahsyar, wa syahid, dan malaikat yang menjadi saksi atas berbagai amalan-amalan perbuatannya ketika di dunia. Jadi manusia yang melakukan amalan perbuatan, maka ditulis kebaikan atau keburukannya. Datanglah 2 malaikat ini, itu malaikat yang mengarahkan dia untuk
bertemu berkumpul di padang mahsyar dan malaikat yang menjadi saksi amalan-amalannya. Selain juga anggota tubuhnya akan menjadi saksi dari seluruh perbuatan yang dilakukannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang mana mulut-mulut mereka dikunci, pada hari itu mulut mereka tidak bisa berbicara. Wa tukallimuna aydihim, dan berkatalah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, disaksikan dengan kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang telah mereka lakukan ketika di dunia. Sehingga berlapis-lapis persaksian itu, baik dari anggota tubuhnya, baik dari catatan malaikat maupun malaikat itu sendiri. Sehingga manusia tidak bisa memungkiri apa yang telah dilakukan dahulu ketika di dunia. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Sungguh kalian dahulu lalai dari hari itu. Banyak manusia yang melupakan, bahkan mereka tidak mempedulikan akan datangnya hari itu. Hari di mana mereka akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah mereka lakukan ketika di dunia. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Sungguh kalian dulu ghaflah, lalai dari hal ini, dari hari persidangan besar ini. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Maka kami singkapkan penutup yang ada di penglihatanmu. Fabasaruka al-yawma hadid. Maka pada hari itu menjadi tajamlah pandangan kalian. Jadi kalau di dunia manusia itu melihat cahaya matahari yang sangat terang, maka mereka tidak mampu melihatnya. Ketika melihat api yang sangat panas, yang sangat menyala, mereka tidak mampu. Akan tapi pada hari kiamat semua itu disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga api yang ditingkatkan sampai 70 kali lipat panasnya, membaranya, itu bisa dilihat dengan pandangan mata manusia. Matahari yang didekatkan 1 mil, sehingga manusia berkeringat ketika itu, mereka bisa melihatnya. Karena disingkapkan penutup yang ada di mata mereka. Sehingga pandangan-pandangan yang mengerikan, yang menakutkan tidak menjadikan mereka pingsan, bahkan tidak menjadikan mereka binasa. Mereka bisa melihat berbagai macam siksaan dan berbagai macam hukuman yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Malaikat yang menyertainya, qarin yang menyertai orang itu, mereka mengatakan, dia mengatakan hadza ma ladayya atid. Inilah catatan amalan yang ada pada diriku ya Allah. Artinya catatan yang tidak ada tambahannya, yang tidak dikurangi, yang sesuai dengan keadaan orang yang beramal tersebut. Jadi benar-benar ditulis dengan detail amalan yang dilakukan oleh orang tersebut ketika di dunia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang banyak melakukan dosa dan kemaksiatan, terutama bagi orang-orang kafir? Allah mengatakan, alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid. Lemparkanlah oleh kalian berdua, itu malaikat penggiring dan malaikat saksi tadi, 2 orang malaikat yang menemani orang tersebut, fi jahannama kulla kaffarin anid. Semua lemparkanlah ke dalam neraka jahanam semua orang-orang yang kafar, yang sangat ingkar, dan anid, dan dia sangat keras kepalanya. Dia tidak menerima kebenaran, dia menyombongkan diri dan menentang dari kebenaran, dan itu adalah hakikat dari kesombongan. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan adalah ketika seorang itu merendahkan orang lain, ketika seorang itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Orang yang keras kepala itu ketika dia tahu kebenaran tapi dia tidak menerimanya dan dia menentangnya. Manna'il lil khairi mu'tadim murib. Yang mana dia enggan untuk melakukan kebaikan
Mu'tad, dia melampaui batas dengan melakukan berbagai macam dosa. Dan murib, dia meragukan janji dan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 3 sikap, 3 sifat orang-orang yang diancam dengan neraka. Yang pertama, dia manna'ilil khair. Dia sangat enggan melakukan kebaikan. Baik itu kebaikan yang besar maupun yang kecil. Sehingga Nabi SAW mengingatkan dalam hadisnya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah engkau meremehkan kebaikan meskipun sedikit, meskipun hanya berwajah yang ceria ketika bertemu dengan saudaramu. Maka disebutkan dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa wa imatatul adza anit tariq, ya, salah satu bentuk keimanan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi ada batu yang tajam, ada paku yang sudah berkarat, disingkirkan dari jalan. Maka itu adalah kebaikan. Bahkan semua kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan, baik itu kalimah thayyibah, membantu orang lain, semuanya itu adalah bentuk kebaikan. Orang-orang yang diancam dengan neraka, maka mereka manna'ilil khair. Mereka tidak melakukan kebaikan, melampaui batas dalam dosa dan keburukan, dan meragukan janji dan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar, yang mereka menjadikan sesembahan lain bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka melakukan berbagai macam kesyirikan. Fa'alqiyahu fil 'adzabi syadid, maka lemparkanlah ia ke dalam siksaan yang keras. Siksaan bagi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap pelaku kesyirikan dan orang-orang yang keras kepala dalam menentang kebenaran, maka neraka jahanam sudah mengincarnya untuk memberikan siksaan yang keras kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang bagaimana neraka ketika didatangkan orang-orang yang melakukan kesyirikan, orang-orang yang menggambar-gambar bernyawa, dan orang-orang yang sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takhruju unuqun minan nari yaumal qiyamah, akan keluar leher dari neraka pada hari kiamat kelak. Jadi neraka itu ada di bawah, kemudian di atasnya ada sirat yang terbentang, dan di ujung neraka itu di sebelah awalnya adalah arasatil kiamah atau mahsyar, dan di ujungnya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Neraka yang sangat dalam itu, yang ketika batu dilemparkan maka 70 tahun baru sampai ke dasarnya, maka neraka itu akan mengeluarkan unuqun, mengeluarkan leher. Lahu ainani tubsirani wa udhunani tasma'ani wa lisanun yantiq. Yang mana leher itu yang keluar dari neraka itu, dia memiliki 2 telinga, dia memiliki 2 mata yang bisa memandang. Lehernya itu ada matanya. Wa udhunani tasma'ani, dia memiliki 2 telinga yang bisa mendengar. Wa lisanun yantiq, dan ada lisan yang bisa berbicara. Keluar semacam kepala, ada 2 matanya, ada 2 telinganya, dan ada 1 mulutnya. Yaqulu, maka leher itu mengatakan, inni wukiltu bi thalathatin, aku diperintahkan untuk menangkap 3 jenis manusia. Siapa mereka ini? Dia diperintahkan untuk mematuk 3 jenis manusia. Siapa mereka ini? Yang pertama, bikulli jabbarin anidin. Yang pertama adalah setiap orang-orang yang sombong dan keras kepala. Itu dia dengan kesombongannya menolak kebenaran. Wa bikulli man da'a ma'allahi ilahan akhar. Setiap orang yang menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi melakukan kesyirikan. Dan yang ketiga, wabil musawwirin, dan yang ketiga adalah bagi tiap penggambar makhluk bernyawa.
Karena orang yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah al-musawwirun, kata Nabi. Itu orang yang menggambar makhluk bernyawa. Sampai-sampai ada seorang sahabat yang mengatakan, "Wahai Rasulullah, bahwa mata pencarianku itu adalah dengan menggambar, dengan melukis." Maka Nabi perintahkan untuk menggambar makhluk yang tidak bernyawa. Jadi hendaknya kita berhati-hati dalam membuat gambar bernyawa, karena itu merupakan salah satu dosa yang ancamannya cukup keras. Dia akan diancam dengan leher neraka jahanam sebelum dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam, wal iyadu billah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Dan pandangan orang yang sedang dibujuk rayunya. Ketika orang itu cenderung pada keburukan, maka dia akan mengikuti keburukan. Tapi ketika hatinya cenderung kepada kebaikan, maka meskipun dibisiki, diberikan rayuan keburukan, maka dia pun tidak akan mengikutinya. Maka sebenarnya tergantung pada hati orang itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika orang ini memang keinginannya menyimpang, maka Allah palingkan dia dari kebaikan. Orang itu ketika orang baik ya, dimanapun dia berada, yang dicari adalah kebaikan. Komunitas kebaikan, kumpulan-kumpulan kebaikan. Meskipun di tempat yang mayoritas orang itu buruk. Demikian pula ketika orang itu buruk, di tempat yang baik saja dia akan mencari keburukan. Karena memang hatinya cenderung kepada keburukan. Maka syaitan ini mengatakan, "Ma'adghaitu, wahai Rabb kami, aku tidak menyesatkan dia. Aku tidak menjadikan dia, aku tidak bisa memaksanya. Walakin kana fi dhalalim ba'id." Memang orang inilah yang berada dalam kesesatan yang jauh. Dia memang hatinya cenderung kepada keburukan. Maka aku hanya mengajaknya, mengapa dia mau mengikuti ajakanku. Sehingga di dalam ayat ini menunjukkan bahwasannya manusia itu tidak dipaksa. Dan ini merupakan bantahan bagi orang-orang Jabriyah yang mengatakan bahwa misalnya manusia itu dipaksa. Dipaksa untuk melakukan kebaikan dan dipaksa untuk melakukan keburukan. Bahwa tidak. Mereka tidak dipaksa. Setan itu hanya mengajak. Kalau orang yang diajak itu hatinya cenderung akan diikuti. Tapi kalau dia tidak cenderung, maka dia tidak mengikutinya. Seperti ketika kita berjalan di sebuah tempat, sebuah toko. Ada orang menawarkan barang, menawarkan produk. Kalau kita tidak cenderung, tidak butuh, kita tidak akan mendekat. Tapi ketika kita ingin barang tertentu, kemudian ditawarkan dengan diskon dan sebagainya, maka orang akan ke situ. Tapi hatinya orang-orang yang baik, maka dia tidak cenderung pada keburukan, sehingga meskipun godaan setan itu datang, dia tidak mengikuti godaan tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka saling mencari kambing hitam, kenapa dimasukkan ke dalam neraka yang penuh dengan siksaan? Allah mengatakan, qala la takhtasimu ladayya. Janganlah kalian bertengkar di hadapanku. Wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Padahal dulu aku telah berikan peringatan kepada kalian. Sudah diturunkan para rasul kepada kalian. Diturunkan kitab-kitab untuk membimbing kalian. Diberitahu bahwasanya dosa akan diancam dengan neraka. Kebaikan akan diberikan balasan dengan surga. Semua sudah diberitahukan. Sehingga sekarang tidak perlu saling menyalahkan siapa yang bersalah sehingga orang ini masuk ke dalam neraka. Karena alasan sekarang ini tidak diterima. Sudah percuma. Semua sudah dilakukan. Yang ada adalah pertanggungjawaban dari apa yang telah dilakukan. Ma yubaddalul qawlu ladayya. Keputusanku tidak akan berubah. Wa ma ana bidzallamin lil abid. Dan aku sekali-kali tidak mendolimi para hambaku. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hujah kepada manusia dengan mengutus para rasul, dengan diturunkannya Al-Qur'an, dikirimlah para dai-dai. Sehingga kalau ada orang yang terperosok dalam dosa dan keburukan, maka itu salah dia sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak mendolimi dia. Allah sudah berikan peringatan, bahkan di dalam hatinya itu ada fitrah kebaikan.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada manusia itu jalan-jalan keburukan dan jalan-jalan ketakwaan, sehingga dia tahu mana kebaikan dan mana keburukan. Kalaulah ada manusia yang dimasukkan ke dalam neraka, maka itu karena dosa dan kesalahannya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala menzalimi hambanya. Yauma naqulu li jahannam. Pada hari kami bertanya kepada neraka jahanam. Jadi manusia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam itu faujun, satu kelompok, satu kumpulan. Maka ketika dimasukkan beberapa kelompok ke dalam neraka jahanam, Allah bertanya kepada neraka jahanam, halim talati, apakah engkau sudah penuh wahai neraka jahanam? Wa taqulu hal mim mazid. Neraka jahanam mengatakan, apakah masih ada tambahan wahai Rabbku? Kenapa Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada neraka jahanam, apakah engkau sudah penuh? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji akan memenuhi neraka jahanam dan surga itu dengan penghuni-penghuninya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, maka Allah bertanya, kalau sudah penuh ya sudah ditutup. Tapi kalau belum penuh maka diisi lagi. Allah berfirman dalam Al-Qur'an di surat Hud ayat 119. Allah mengatakan, la amla'anna jahannama. Sungguh benar-benar, itu ada lam dan nun taukid ya. La amla'anna. Sungguh benar-benar kami akan memenuhi jahannama, neraka jahannam, minal jinnati wan nasi ajma'in. Dengan jin, dengan manusia yang durhaka seluruhnya. Allah telah berjanji bahwasanya neraka jahanam akan dipenuhi dengan jin dan manusia yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah tanya, halim talati, apakah sudah penuh wahai neraka jahanam? Dan neraka jahanam ini karena saking laparnya, maka dia akan terus meminta tambahan sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya yang mulia, sehingga neraka jahanam pun akhirnya menyempit dan dia merasa cukup dengan apa yang dimasukkan ke dalamnya. Dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam itu orang-orang yang sombong, orang-orang yang berlaku sewenang-wenang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyebutkan tentang perdebatan antara surga dengan neraka. Tapi perdebatan ini hanya sekali ya. Jadi jangan dibayangkan berdebat ini selalu berdebat antara surga dan neraka. Ini hanya sekali. Dan ini menunjukkan bahwasanya surga dan neraka itu makhluk Allah yang besar yang bisa berbicara. Kata Nabi SAW, tajjatin naru wal jannah. Neraka dan surga itu berdebat. Apa yang mereka perdebatkan? Mereka berdebat tentang penghuni di dalam mereka. Faqalat, maka berkatalah neraka, yudkhiluni al-jabbarul mutakabbirun, ke dalam diriku ad-du'afa, orang-orang yang lemah, wal masakin, dan orang-orang miskin. Artinya orang-orang yang tidak dikenal dalam strata sosialnya karena kelemahannya, orang-orang yang tidak diperhitungkan karena kemiskinan dirinya. Faqala Allah azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla memberikan apresiasi kepada keduanya. Jadi yang menjadi kebanggaan bukan isinya ya. Orang-orang yang sombong yang dimasukkan ke dalam neraka itu bukan sebuah kebanggaan, dan orang-orang miskin yang dimasukkan ke dalam neraka bukanlah sebuah kerendahan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apresiasi untuk surga dan neraka. Faqala Allah azza wa jalla li hadhihi anti adabi. Allah berfirman kepada neraka, engkau adalah azabku. U'adzibu biki man asya'u wa rubama qala usibu biki man asya'. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku mengazab orang yang aku kehendaki di kalangan hambaku melalui dirimu wahai neraka. Wa qala li hadhihi, dan Allah menyatakan untuk surga, anti rahmati, engkau adalah rahmatku wahai surga. Arhamu biki man asya'u, aku merahmati hamba-hambaku melalui engkau kepada orang yang aku kehendaki. Walikulli wahidatin minkuma mil'uha, dan aku akan penuhi masing-masing dari kalian dengan penghuni-penghuninya.
Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada surga dan neraka bahwa mereka sudah ada penghuni masing-masing dan akan penuh, ya tidak berkurang isi dari penghuni mereka. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang bagaimana keadaan neraka ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ternyata belum penuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la tazalu jahannam yulqa fiha wa taqulu hal mim mazid. Neraka jahanam senantiasa diisi terus. Masukkan ke dalamnya orang-orang kufar, orang-orang yang banyak keburukannya ke dalam neraka jahanam. Wa taqulu, dan neraka selalu mengatakan hal mim mazid. Hal min mazid, hal min mazid. Apakah ada tambahan? Di barat kalau orang itu lapar ya. Antum misalnya siang hari belum makan dan pagi belum sarapan. Ketika ada makanan itu ada nggak makan lain? Ada nggak makan lain? Jadi kelaparan yang dirasakan oleh jahanam ini sangat luar biasa. Bahkan neraka jahanam diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan panasnya setiap musim panas yang sangat panas dan musim dingin yang sangat dingin, karena sangat lapar sekali neraka jahanam ini. Ketika dimasukkan orang-orang yang melakukan dosa ke dalam neraka jahanam, jahanam selalu mengatakan hal min mazid, apakah ada tambahan? Sampai kapan? Hatta yad'a rabbul izzati fiha qadamahu, sampai Allah yang maha mulia meletakkan telapak kakinya yang maha mulia, yang tidak sama dengan makhluknya, ke dalam neraka jahanam. Fayanzawi ba'dhuha ila ba'din, maka menyempitlah neraka jahanam itu bagian yang satu dengan yang lainnya. Jadi menjadi padat neraka jahanam tersebut. Wa taqulu, kemudian neraka jahanam baru mengatakan qad bi izzatika wa karamik. Cukup ya Allah, demi kemuliaanmu dan keagumanmu. Jadi itulah saat yang mana neraka jahanam tidak membutuhkan lagi tambahan. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan telapak kakinya yang mulia di neraka jahanam, maka neraka akan selalu meminta tambahan. Dan ketika itu diteruskan, maka penghuni surga bisa berkurang jumlahnya, sehingga cukup penghuni neraka, sudah tidak ada tambahan lagi. Wala yazalu fil jannati fadlun, sedangkan di surga senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan-tambahan hatta yunsi Allahu laha khalqan, sampai Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk baru di surga, fayuskinahum fadlal jannah, dan menempatkan makhluk yang lain di tempat tambahan di surga. Dan ini sebagai dalil ada makhluk yang bukan dari manusia, yaitu diciptakannya bidadari-bidadari surga yang langsung Allah ciptakan tanpa dulu mereka hidup di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah neraka jahanam ini dipenuhi dengan penghuni-penghuninya, Allah mengatakan wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa, ghaira ba'id, yang tempatnya tidak jauh dari mereka. Jadi surga itu ketika sudah manusia berada di mahsyar, kemudian neraka jahanam didatangkan dengan neraka jahanam memiliki 70.000 tali kekang, yang satu tali kekangnya ditarik oleh 70.000 malaikat. Kemudian setelah itu akan Allah datangkan surga, wa uzlifatil jannah, dan didekatkannya surga, dan itu menambah kebahagiaan tersendiri. Ada orang yang mengatakan selamat datang, ya, selamat ini dan sebagainya. Maka di surga ada malaikat yang menyambut mereka, sehingga mereka semakin berbahagia dengan masuk ke dalam surga tersebut. Bagi siapa surga ini disediakan? Kata Allah Subhanahu wa taala, likulli awwabin. Yang pertama bagi orang awwab. Awwab adalah orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka tergelincir dalam dosa dan kemaksiatan. Karena kita tahu manusia yang baik bukanlah manusia yang tidak pernah melakukan dosa dan kesalahan. Karena tidak ada orang seperti ini. Bahkan para nabi pun sebagian mereka tergelincir dalam kesalahan-kesalahan yang manusiawi. Maka kita sudah pernah membahas bagaimana Nabi SAW dengan beberapa
kesalahan yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia-manusia semacam itu saja tidak lepas dari kesalahan, apalagi manusia biasa seperti kita. Maka yang terpenting adalah bagaimana seorang itu segera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia tergelincir dalam dosa dan kemaksiatan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadis Muslim tentang manusia yang baik itu bukan yang tidak punya dosa. Tapi manusia yang baik adalah manusia yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia tergelincir dalam dosa dan kemaksiatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi yang jiwaku berada di tangannya, laulam tuznibu la dhahaballahu bikum. Seandainya kalian tidak pernah melakukan dosa, la dhahaballahu bikum. Allah akan binasakan kalian semua. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan diciptakan makhluk-makhluk baru. Wala jaa biqaumin, akan Allah ciptakan kaum-kaum yang baru. Yuznibuna, yang mereka bisa melakukan dosa, fayastaghfirunallah, dan dia kemudian memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, fayaghfiru lahum, dan Allah berikan ampunan untuk mereka. Jadi manusia yang baik adalah manusia yang segera bertaubat ketika tergelincir dalam dosa dan kesalahan. Likulli awwabin. Di antara ciri orang-orang yang bertaubat, ya, selain mereka mengiringi dosanya dengan taubat, ya, dan dengan salat taubat, kalau itu dosa besar atau dosa kecil yang jarang-jarang dilakukan, dia membiasakan salat duha, sehingga salat duha dikatakan dengan salatul awwabin, kata Nabi, salatnya orang-orang yang bertaubat. Dan salat duha itu banyak sekali fadilahnya. Seorang yang menjaga salat duha 4 rakaat, maka Allah akan mencukupi dia dengan rizki. Kemudian yang kedua adalah hafidhun, yaitu atau hafidhin dalam ayat ini, yaitu orang yang menjaga batasan-batasan Allah. Dia berusaha untuk tidak melampaui batas, tidak melakukan dosa setelah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang tidak tampak untuk mereka, wa jaa'a biqalbin munib, dan mereka datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bertaubat dari dosa-dosanya. Udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud. Dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke dalam surga dengan rasa aman. Dzalika yaumul khulud, itulah hari kekekalan, hari yang mana tidak ada lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Seorang akan merasa aman di dalamnya. Mereka tidak merasakan kesedihan, mereka tidak tertimpa sakit, mereka tidak tua, tidak akan ada kematian di dalamnya. Dan itulah hari kekekalan, yaitu hari yang tidak akan berakhir dan tidak akan ada lagi kematian di dalamnya selama-lamanya. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Dan di dalamnya mereka akan mendapatkan apa yang mereka kehendaki. Wa ladaina mazid, dan di sisi kami ada tambahan. Ingat bahwa apapun yang dikehendaki oleh manusia ketika di surga, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhinya. Allah mengatakan lahum ma yasha'un, lahum ma yasha'una fiha. Mereka di dalamnya mendapatkan apa yang mereka kehendaki. Sering ditanyakan ya ketika kita membahas bahwa di surga itu laki-laki akan mendapatkan 70 bidadari surga. 60-70 bidadari surga selain istri yang dia miliki ketika di dunia. Sering ditanyakan bagaimana dengan ibu-ibu ya? Bagaimana dengan para wanita? Apakah juga mendapatkan suami yang banyak? Maka kita katakan tidak ada nas dalil yang tegas dalam masalah itu. Yang ada adalah lafaz umum, lahum ma yasha'una fiha.
Semua yang ada dalam surga itu mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi tidak ada keinginan yang tidak terpenuhi. Masalahnya apakah mereka berkeinginan untuk itu atau tidak. Jadi intinya bahwa semua akan mendapatkan apa yang diinginkan. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, waladaina mazid. Bahkan di sisi kami ada tambahan lagi untuk para penghuni surga tersebut. Di antara tambahan penghuni surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, dan ini merupakan kenikmatan yang tertinggi dari sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Insyaallah akan kita bahas pada ayat-ayat yang setelahnya. Taib, apapun yang diinginkan oleh para penghuni surga dalam surga maka akan langsung mereka dapatkan. Termasuk bagi yang ingin punya anak di surga ya. Ya senang ya kalau anaknya banyak, apalagi ketika lebaran ngumpul semuanya. Maka mereka akan mendapatkan anak yang banyak. Karena satu penghuni surga yang paling rendah derajatnya, yang paling rendah saja, itu mendapatkan dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi bayangkan antum di bumi ini sendirian, sama istri antum lah, tambah 60 bidadari, antum sendirian. Maka antum butuh orang-orang yang banyak, anak-anak yang banyak, maka bisa menambah keturunan di surga. Bedanya, kalau dulu di dunia itu hamilnya itu 9 bulan 10 harian, maka di surga begitu ingin punya anak, langsung hamil, langsung melahirkan ketika punya keinginan. Jadi cepat prosesnya, sehingga pingin punya anak 1000, 2000 itu cepat sekali ya. Kata Nabi SAW, al-mu'minu idashtahal walada fil jannah. Orang-orang yang beriman ketika ingin punya anak di surga, kana hamluhu wa wada'uhu fi sa'atin wahidatin kama yashtahi. Maka hamilnya dan melahirkannya itu fi sa'atin wahidah, di saat yang bersamaan. Kapan? Kama yashtahi, ketika dia punya keinginan. Jadi pengen punya anak, langsung keluar. Jadi cepat ya, punya anak itu banyak. Jadi tenang, nggak perlu takut rumah yang kesempitan dengan banyak anak. Sudah adzan belum? Kenapa? Oh, break adzan dulu. Tayyib ya. Ini pas soalnya di pembahasan yang berbeda. Tayyib, kita simak adzan dulu sebelum masuk di bagian akhir dari surat Qaf ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surat Qaf dan kita telah sampai pada ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batasha." Betapa banyak umat-umat yang telah kami binasakan yang sebelum mereka, yang mana mereka ini lebih kuat daripada orang-orang musyrik Quraisy. Fanaqabu fil bilad, yang mana mereka pernah menjelajahi berbagai negeri. Hal mim mahis, namun apakah mereka bisa lari dari kebinasaan? Sudah banyak cerita tentang umat-umat terdahulu ya, dari kaum Hud, kaum Ad ya, kaumnya Nabi Hud, kemudian kaum Lut, kaum Samud, bahkan Fir'aun ya. Sangat banyak sekali, mereka punya kekuatan yang luar biasa, tapi semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Inna fi dzalika ladzikra." Semua itu benar-benar menjadi peringatan bagi siapa? Liman kana lahu qalbun, bagi orang-orang yang memiliki hati yang hidup, yang dia bisa mencerna ya, dia bisa memahami ibrah dari halal yang sudah terjadi. Au alqas sam'a, kemudian dia mendengarkan nasihat-nasihat yang ada. Wa huwa syahid, dan dia menyaksikan dengan konsentrasi. Dan ini menjadi salah satu cara belajar yang efektif ya. Bagaimana zikra, peringatan itu berdampak kepada orang yang mempelajarinya, karena memiliki tiga. Yang pertama, liman kana lahu qalbun, dia memiliki hati yang memang hatinya ini hati yang jernih, yang bisa mencerna kebaikan, bisa membedakan antara kebaikan dengan keburukan. Kemudian au alqasam'a, dia mendengarkan nasihat dengan baik. Kemudian wa huwa syahidun, dan dia melihat dengan konsentrasi. Jadi ketika seorang ini benar-benar belajar dengan mendatangkan hatinya, mendengarkan dan melihat, maka dia akan mengambil ibrah dari apa yang sudah disampaikan. Adapun orang-orang yang berpaling, yang tidak mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka peringatan itu tidak bermanfaat. Jadi bacakan ayat Allah, dia tidak mau mendengarkan, dia tidak mau merenungkan, maka tidak bermanfaat untuk dirinya. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min luhub. Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyamin, di dalam 6 hari. Jadi banyak terjemahan yang menyebutkan fi sittati ayyam itu 6 masa ya. Padahal yang tepat berdasarkan ayatnya, karena sittati ayyam, ayyam itu jamak dari yaumun, dari hari. Kemudian secara dalil hadis pun juga memang benar-benar hari, bukan masa tertentu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 hari, wa ma massana min luhub, dan kami sedikit pun tidak merasa keletihan. Banyak para mufassirin mendatangkan sababun nuzul dari ayat ini, meskipun kami belum menemukan hadis yang cukup mapan yang dijadikan sebagai sababun nuzul, yaitu orang-orang Yahudi mengatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian Allah kelelahan sehingga beristirahat di hari yang ke-7. Itu pernyataan mereka. Sehingga dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma massana min luhub. Kami sekali-kali tidak merasa keletihan dalam menciptakan langit dan bumi. Taib, kembali lagi kita tekankan bahwa yang tepat itu sittati ayyam itu 6 hari, bukan 6 masa. Ya, secara terjemahannya. Apa kata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala? Beliau mengatakan yang dimaksud dengan 6 hari dalam ayat di atas adalah semisal hari-hari yang dikenal. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hari dengan isim nakirah fi sittati ayyamin. Gitu. Hari itu ayyamnya itu bukan fi sittatil ayyami, tapi sittati ayyamin dengan bentuk nakirah, yaitu kata benda yang tidak ada alif lamnya. Sehingga kita maknai bahwa itu yang sudah diketahui. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki,
Allah bisa menciptakan langit dan bumi dalam sekejap, namun Allah Subhanahu wa taala mengaitkan dengan sebab dan hikmah yang Allah inginkan. Taib. Para ulama kita di antara Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan hikmah kenapa Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari ya. Allah bisa saja menciptakan kun fayakun ya, langsung jadi langit dan bumi lengkap dalam sekali ucapan kun langsung jadi, bisa. Tapi untuk langit dan bumi itu diciptakan dalam 6 hari. Jadi tidak langsung jadi begitu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa penciptaan itu bertahap, berproses. Sebagaimana antum ketika ingin mendapatkan sesuatu juga tidak bisa sekaligus, ada tahapannya, berproses. Bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala lakukan dalam penciptaan langit dan bumi. Kemudian sesuatu yang bertahap itu lebih teliti, artinya lebih mendetail ya, lebih bagus. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala ingin menanamkan kepada manusia agar manusia tidak istijal, tidak tergesa-gesa. Semua itu ada prosesnya, ada tahapannya. Apa saja 6 hari itu dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis Muslim yang ini menunjukkan benar-benar hari, bukan masa. Rasulullah SAW bersabda, "Khalaqallahu azza wa jalla turbata yaumas sabti." Allah azza wa jalla menciptakan tanah pada hari Sabtu, hari yang sesungguhnya. Wa khalaqa fihal jibala yaumal ahad. Allah menciptakan gunung pada hari Ahad. Wa yaumash syajarata wa yaumash syajara yaumal itsnain. Allah ciptakan pepohonan pada hari Senin. Wa khalaqal makruha yauma thulatha. Allah ciptakan perkara-perkara yang dibenci pada hari Selasa. Wa khalaqan nura yaumal arbi'a. Allah ciptakan cahaya pada hari Rabu. Wa batha fiha dawaba yaumal khamis. Allah ciptakan binatang-binatang melata itu hari Kamisnya. Wa khalaqa Adam alaihimus salam ba'dal asri min yaumil jum'ah. Dan diciptakan Nabi Adam hari Jumat setelah asar. Fi akhiri khalqi fi akhiril khalqi fi akhiri sa'atin min sa'atil jumu'ah fima bainal asri ilal lail. Di waktu asar di hari Jumat sebelum masuk waktu maghrib. Jadi Nabi Adam itu setelah asar diciptakan dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Setelah asar kemudian sampai menjelang waktu maghrib itu. Kan sebagaimana kita tahu ya, hari Jumat adalah hari yang paling baik. Fihi khuliqa Adam, pada hari itu Adam diciptakan tepatnya setelah asar. Wa fihi khuliqa, dan pada hari itu Nabi Adam wa fihi ukhrija, dikeluarkan dari surga. Dan wala taqumu sa'ah illa fi yaumil jum'ah, tidak akan tegak hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Sehingga Nabi Adam di surga tidak lama ya, tidak lama karena di hari Jumat itu Nabi Adam diciptakan dan di hari Jumat pula Nabi Adam pun dikeluarkan dari surga sebelum masuk hari Sabtu, begitu maksudnya. Jadi tidak lama Nabi Adam di surga kemudian diturunkan ke bumi. Taib, intinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan Allah Subhanahu wa taala tidak merasa kelelahan. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Bersabarlah kalian terhadap ucapan manusia, celaan manusia yang dikatakan kepadamu, dan bertasbihlah kepada Rabbmu, artinya lakukanlah salat qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari yaitu salat subuh, wa qabla al-ghurub, dan sebelum terbenamnya yaitu salat maghrib. Menjaga salat yaitu salat asar ya, sebelum terbenam matahari salat asar. Menjaga salat subuh dan salat asar itu merupakan amalan yang menjadikan seorang akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salat itu, salat subuh dan salat asar merupakan amalan yang menjadikan seorang masuk ke dalam surga. Kata Nabi, man shallal bardaini dakhala. Orang yang melihat Allah itu hanya sepekan sekali, setiap hari Jumat. Dan ada orang-orang yang melihat Allah sehari 2 kali. Itu setiap subuh dan
asar. Itu setiap pagi dan petang. Makanya Nabi mengatakan jagalah salat subuh dan salat asar. Taib. Wa minal laili fasabbihu wa adbar sujud, dan bertasbihlah pula di malam hari, itu setelah kalian salat maghrib dan salat isya, ya, yaitu membaca wa adbar sujud, dan bertasbih setelah sujud, artinya setelah salat fardu. Jadi usahakan membaca tasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali, digenapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kapan bacanya? Setelah salat fardu. Wa minal laili fasabbihu wa adbar sujud. Kata Nabi SAW, man sabbaha fi duburi kulli salatin, barang siapa yang bertasbih setiap selesai salat fardu, 33 kali, wa hamidallaha 33, dan alhamdulillah 33 kali, wa kabbarallaha 33, dan takbir 33 kali, meninggal dunia. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir, sesungguhnya kami yang menghidupkan dan mematikan, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a, yaitu hari ketika bumi terbelah dan mereka keluar dengan cepat dari kuburan mereka menuju ke padang mahsyar. Dzalika hasyrun alaina yasir, dan itu sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.